dan malah loncat-loncat. Ada suara pelan, begini suaranya. Lo percaya nggak sih bro? Kadang ada arwah yang gentayangan itu bukan karena dia jahat, tapi karena masih punya urusan yang belum selesai di dunia. Nah hari ini gue bakal bawain cerita horor dari Rangkas Bitung Lebak Banten. Namanya Pocong Dulu. Bukan sekedar pocong, tapi legenda yang bikin warga di sana nggak berani keluar rumah kalau sudah lewat jam 11 malam. Sebelum gue mulai, gue mau ngasih peringatan dulu nih ke lo pada. Jangan nonton video ini sendirian. Karena kata warga, siapapun yang nyebut nama dulu di malam Jumat bisa kedatangan tamu yang tak diundang. Kalau lo berani tetap stay sampai akhir. Dan jangan lupa like and subscribe biar gue makin semangat nyari cerita-cerita horor yang ada di Indonesia. Jadi ceritanya ini terjadi di salah satu kampung kecil di Lebak. Dari luar kampung ini terlihat begitu tenang. Jalannya masih tanah. Pohon-pohon bambu terlihat di kanan kiri. Udaranya dingin, suara jangkrik tiap malam. Tapi begitu lewat tengah malam, suasananya berubah kayak dunia lain. Di ujung kampung sana ada area pemakaman kecil. Kuburan yang katanya tempat Julo dikubur. Dan di sanalah semua kejadian aneh berlaku. Beberapa warga sering bilang, dari jauh mereka melihat ada sesosok putih diri di pinggir jalan. Awalnya dikira kain atau karung yang nyangkut di pangkal. Tapi pas dipegang, malah loncat-loncat. Dulo ini bukan nama aslinya, tapi sebutan warga sekitar saja. Dulunya ia hanya orang kampung biasa, pendiam, jarang keluar rumah. Hidupnya susah, sering kerja serabutan. Cuman sayangnya, ketika waktu meninggal, dia nggak sempat disolatin ramai-ramai. Karena meninggalnya pas malam banget. Dan cuman dikubur sama tetangga terdekat. Sejak malam ketiga, setelah dikuburnya dulu, orang-orang mulai merasa aneh. Ada suara dari arah kuburan. Kata seorang warga tua, suaranya berat banget. Pelan tapi jelas. Suaranya begini. Tulungan aing, panas. Dan suara itu kedengeran tiap malam Jumat. Sampai akhirnya warga percaya, Duloh belum tenang. Suatu malam, ada sopir angkot jurusan Rangkas Maja lewat dekat kuburan Duloh. Jalanan sepi, cuman lampu mobil yang nyala. Dari kejauhan, dia lihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Awalnya dia kira orang mau nyebrang. Tapi pas dideketin, sosok putih itu loncat ke pinggir terus hilang. Dia berhenti, kemudian dia turun, tapi jalannya kosong. Dan dari arah mobilnya ada suara pelan. Begini suaranya. Suaranya serak, kayak keluar dari tanah. Sopir itu langsung naik lagi. Kemudian gaspol dan katanya sepanjang jalan pulang, kaca spion mobilnya penuh dengan embun dari dalam. Warga bilang, penampakan pocong Dulu ini gampang banget dikenali. Kain kafannya nggak putih bersih, tapi kusam, kotor, kayak tanah yang nempel udah lama banget. Bau tanah basahnya menyengat, bikin mual. Dan yang paling sering orang dengar adalah suaranya. Bukan jeritan, bukan langkah kaki, tapi tawa pelan. Heh, heh. Katanya, kalau lo denger tawa itu tapi nggak tahu sumbernya dari mana, berarti dia lagi ngeliatin lu dari jauh. Seorang ibu yang rumahnya paling dekat dengan kuburan Duloh pernah bercerita. Pada malam Jumat, ibu ini sedang membereskan jemurannya. Tapi tiba-tiba dia dengar suara kain yang diseret di tanah. Lalu dia diam, mikir mungkin kucing. Tapi tiba-tiba ada suara pelan. Balikan. Dia langsung masuk rumah, lalu kunci pintu. Besok paginya, jemurannya ini jatuh semua. Dan di tanah kelihatan bekas jejak kaki. Tapi bukan kaki manusia, lebih kayak bekas tali yang diseret bolak-balik. Pernah nih, ada pemuda kampung yang nekat.
Dia pengen buktiin kalau cerita Pocong Duloh ini cuma mistis. Dia jalan ke arah makam Duloh sambil nyalain kamera handphone. Awalnya sih memang biasa aja. Tapi pas sampai di depan makam Duloh, handphonenya mati total. Dan katanya sebelum gelap, dia sempat dengar suara erat banget. Kayak bisikan langsung ke telinganya. Aing hayang imah aing dibereskeun. Besoknya, pemuda itu sakit. Badannya demam tinggi, terus ngomongnya ngelantur. Dan terus menyebut nama Duloh sambil nangis. Warga bilang, malam Jumat Kliwon adalah waktu yang paling rawan. Biasanya sekitar jam 2 pagi, suara loncatan kedengar dari arah makam. Luk, luk, luk. Ada yang pernah coba nengok? Tapi begitu dia menoleh, dia melihat sosok putih berdiri di seberang sawah. Ngadep ke arah dia. Dan anehnya, katanya sosok itu gak diem, tapi nunjuk ke arah rumahnya. Banyak orang percaya kalau Pocong Duloh ini sebenarnya nggak jahat. Dia cuma belum tenang karena urusan di dunianya belum selesai. Makanya setiap malam Jumat warga sekitar sering membaca doa di makamnya agar dia tenang. Sejak saat itu penampakannya sudah mulai jarang. Tapi kadang masih ada yang merasa aneh. Bau tanah yang basah muncul tiba-tiba. Atau kain putih melintas di kebun. Padahal gak ada angin sama sekali. Sampai hari ini, kisah Pocong Duloh ini masih tetap hidup di Lebak. Ada yang percaya dan juga ada yang enggak. Tapi buat kalian yang pernah ngalaminnya sendiri, semuanya nyata. Mungkin Duloh pengen menyelesaikan urusannya di dunia. Atau mungkin juga Duloh cuma pengen diingat. Biar nggak dilupain begitu aja. Jadi, kalau suatu malam lu lewat jalan sepi di Lebak, dan angin berhenti tiba-tiba, terus ada suara serak manggil di jalan, loh, jangan nengok. Karena kata warga sekitar, kalau lu nyaut, dia bakal tahu nama lu. Nah, buat teman-teman yang pernah mendengar cerita Pocong Duloh ini, atau pernah ngalaminnya sendiri, jangan lupa tulis di kolom komentar ya ceritanya.